Proses rekrutmen calon panitia seleksi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR Aceh menuai berbagai tanggapan. Ini disebabkan munculnya satu nama calon, yaitu Fadzran Jen, mantan komisioner KKR Aceh yang mengundurkan diri, kemudian maju sebagai calon anggota DPD RI dari Dapil Aceh pada kontestasi Pileg 2019 lalu. Protes keras itu datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YBLHI, Lembaga Bantuan Hukum LBH Banda Aceh. Direktur LBH Banda Aceh, Sahrul, meminta Ketua DPR Aceh dan Ketua Komisi 1 Lembaga Wakil Rakyat ini untuk dapat mempertimbangkan kembali putusan masuknya nama Fadzran sebagai salah satu anggota panitia seleksi calon komisioner KKR Aceh periode 2001-2026. Alasannya ini terkait soal integritas, moralitas, dan kepribadian sesuai pasal 11 huruf G Kanun Aceh nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh. Dan saya juga bingung kenapa kemudian saya dipertanyakan gitu loh, status saya sebagai pansel. Sementara pertanyaannya adalah, apakah ada regulasi yang saya langgar? Ada nggak ketentuan yang mengatakan mereka yang pernah mundur dari komisioner tidak boleh menjadi pansel? Nggak ada. Kemudian apakah saya terlibat partai politik? Enggak. Apakah saya sedang dalam jabatan publik? Enggak. Lalu apa yang saya langgar? Sementara itu, desakan LBH Banda Aceh dibantah Fadzran. Alasannya tak ada regulasi yang dia langgar dari proses tersebut. Terkait tudingan pengunduran dirinya dari komisioner KKR Aceh beberapa waktu lalu, kata Fadzran, keputusan itu adalah titik kulminasi dari pertemuan banyak variabel psikologis, internal, dan eksternal yang dia alami. Tak hanya itu, setelah menjadi komisioner KKR Aceh, Fadzran juga mengaku kehilangan banyak hak istimewa karena dia tidak boleh bicara apapun ke publik selain soal korban konflik. Intelektual spektrum dia juga mulai terganggu, kata Fadzran, terutama hubungannya dengan media PS. Baca modus baru lurus. 28 atlet Indonesia akan berlaga pada 8 cabang olahraga di arena Olimpiade 2020 mulai 23 Juli hingga 8 Agustus 2021 mendatang di Tokyo, Jepang. Salah satu dari mereka adalah Nurul Akmal, lifter putri asal Aceh. Peluang ini diraih perempuan tangguh asal Pase, Kabupaten Aceh Utara itu setelah dia lolos sebagai peringkat 6 besar kualifikasi Olimpiade angkat besi beberapa waktu lalu. Saat itu Nurul tampil di kelas plus 87 kg putri dan berhasil mengumpulkan 2106,567 poin sehingga masuk dalam daftar ranking yang dirilis International Weightlifting Federation atau IWF pada pertengahan Juni 2021. Prestasi ini sekaligus mencatat sejarah baru bahwa Nurul sebagai atlet putri pertama yang lolos di kelas berat. Sebelumnya, Indonesia hanya meloloskan atletnya di kelas ringan. Sebelum berangkat ke Tokyo, kepada media pers di Jakarta, Nurul mengaku bangga dengan prestasi yang telah dia raih. Saya sujud syukur dan telepon orang tua karena ini kelas berat sudah beberapa tahun tak ada yang lolos Olimpiade. Dan Olimpiade di Tokyo tahun ini merupakan betul-betul kualifikasi membawa nama saya sendiri, bukan dari kuota tapi by name untuk mengumpulkan poinnya. Bagaimana ketatnya persaingan dengan lifter Eropa? Ya, alhamdulillah saya bisa lolos juga, kata dia Sabtu 10 Juli 2021. Nurul Akmal itu atlet yang kita rekrut pada tahun 2010. Keberhasilan Nurul Akmal sejak mengikuti
Asian Games di Jakarta. Di situ pada saat ke-7 dia meraih medali. Selanjutnya pada Asian Games sendiri dia posisi di nomor 4. Tapi dia udah mendapatkan poin untuk menuju Olimpiade. Jadi poin yang dia dapat itu tidak mudah. Dia harus mengikuti beberapa event-event internasional. Terakhir sekali kemarin dia mengikuti event di Uzbekistan. Sebelumnya di Qatar, habis itu ada juga yang di China. Nah, jadi hasil-hasil poin itulah terakumulasi sehingga Nurul Akmal berada di posisi 6 besar dunia. Dengan demikian, Nurul Akmal berhak untuk tampil di Olimpiade Tokyo 2020 yang dilaksanakan 2021 ini. Nurul lahir 12 Februari 1993 di Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Dia berhasil mengukir namanya sebagai atlet pertama dari Aceh yang mampu tampil di Olimpiade sejak 33 tahun silam. Nurul Akmal juga pernah meraih medali di beberapa kejuaraan seperti medali perak pada Islamic Solidarity Games di Baku 2017, emas di tes event Asian Games 2018, hingga meraih 1 perak 2 perunggu di Qatar Cup 2019. COVID-19 yang hingga kini masih mewabah, sejumlah daerah di Indonesia termasuk Aceh telah memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Ini sesuai dengan keputusan pemerintah pusat. Itu sebabnya berbagai kegiatan dan usaha masyarakat dibatasi. Hanya saja ketentuan ini sepertinya tidak berlaku bagi para pedagang hewan kurban di Aceh. Menurut mereka, tidak ada protokol kesehatan yang harus mereka jalani dalam menjual hewan kurban. Pemerintah daerah juga tidak menerbitkan aturan khusus terkait pelaksanaan penjualan hewan kurban. Pandemi ini kurang sedikit, perdagangannya kurang. Karena apa orang bilang kan, rezekinya capek cari sedikit, corona. Dari pemerintah, apakah ada prokes untuk orang abang yang jualan sapi kurban atau hewan kurban lainnya? Nggak ada. Adakah anjuran lain dari pemerintah terkait penjualan sapi kurban selama pandemi ini, Pak? Nggak ada itu, nggak ada pendapat apa-apa. Semua Banda Aceh semua kayak gitu. Aceh besar bagaimana? Aceh besar kayak gitu, Kota Media sama. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, penjual hewan kurban mengeluhkan sulitnya menjual ternak mereka akibat pandemi COVID-19 yang masih terus menyerang. Harga hewan kurban di Banda Aceh misalnya paling murah untuk seekor sapi 15 juta rupiah, sementara untuk seekor kambing dipatok harga 2 juta rupiah. Begitupun para penjual mengakui tahun ini asetnya justru menurun. Baca modus baru lurus. Menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun ini atau 2021, sejumlah jemaah haji dari negara yang diizinkan pemerintah Arab Saudi telah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini menerapkan protokol kesehatan sangat ketat. Ini sesuai aturan yang diberlakukan otoritas pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Di tengah pandemi COVID-19 yang terus meningkat, setiap calon jamaah haji wajib divaksin untuk bisa masuk wilayah Arab Saudi melaksanakan rukun Islam kelima. Pemberlakuan ibadah berjarak juga akan diterapkan selama proses ibadah haji berlangsung.
seluruh tempat yang akan menjadi lokasi pelaksanaan ibadah seperti Mekah, Madinah, Arafah, Mina dan Muzdalifah juga terus dijaga kebersihannya dengan menempatkan beberapa petugas keamanan serta kebersihan di setiap area. Satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Federasi Sepak Bola seluruh Amerika Latin berencana untuk membuat sebuah agenda turnamen bersama yang akan mempertemukan juara Euro 2021 dengan juara Copa America 2021. Rencana ini menjadi agenda rapat antar kedua federasi sepak bola tersebut nantinya. Seperti diketahui, Euro 2021 dan Copa America 2021 berlangsung secara bersamaan. Italia menjadi champion di benua biru, sedangkan Argentina di tanah Latin. UEFA dan CONMEBOL sepakat untuk mengumumkan bersama terkait pelaksanaan turnamen tersebut.